Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi Hani di sini. Hari ini kita kedatangan tamu dari Universitas Syah Kuala. Ada Fatia dan ada Nurul di sini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Fatia dan Nurul ya. Baik, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu dengan tamu kita hari ini. Kita mulai dari mana dulu nih? Fatia atau Nurul dulu? Dari Fatia dulu baru Umi. Oke. Nurul cari aman ya. Oke, silakan Fatia. Ini ada formatnya nggak Umi? Apa aja yang harus dikenalin? Enggak sih, bebas aja. Bebas aja. Silakan. Halo guys, halo semuanya. Perkenalin, nama saya Nurul Fatia. Biasa dipanggil Fatia. Jangan Nurul, soalnya di sini Nurul. Ada Nurul, ada dua Nurul. Double Nurul ya. Iya, jadi panggilnya Fatia aja. Asalnya itu dari Fakultas Kedokteran dan jurusannya itu Pendidikan Dokter. Dan sekarang lagi KKN di Pesantren Teknologi MSBS Kota Janto gitu. Oke, lanjut ke Nurul. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Nurizatul Rahma dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala, Pendidikan Dokter Hewan. Pendidikan Dokter Hewan. Baik. Nah, itu dia tadi. Oh, mungkin boleh di-spill nggak? Ada yang mau kenalan ini via media sosial, IG-nya, TikTok-nya mungkin atau apa gitu. Boleh nanti lihat di bawah ini. Lihat di bawah nanti ada IG-nya Fatia. IG-nya Fatia AYZ. Fatia pakai H, FATHIA. Baik, yang mau kenalan nanti ke kakak Fatia ya buat semuanya boleh lihat di bawah ini. Terus Nurul? Kalau kakak sendiri Nurul Izzatur Rahma, jadi kalau misalkan nyari bisa Nurul_IZR. Oke, nanti jangan lupa untuk follow dan komunikasi langsung dengan boleh, kedua kakak kita hari ini. Baik, langsung saja nih ya. Gimana sih awalnya kok bisa KKN di MSBS? Jadi gini nih, ini ceritanya lumayan panjang ya. Iya. Jadi kami waktu itu lagi sibuk ke pembagian kelompok. Jadi kayak dibagiin kelompoknya sekalian sama tempat KKN-nya kayak gitu. Jadi kemarin itu awalnya kami ditempatkan di suatu tempat di desa di Aceh Besar. Kalau kita sebut aja ya. Boleh. Cari aman gitu. Jadi kan di saat kita udah ngumpul sama kelompok kita kan kayak bahas, ayo nih survei kayak gitu kan. Kita mau cari tahu nih di desa gimana, masalahnya apa kayak gitu kan. Jadi datanglah beberapa kayak ketua kelompok sekalian ya surveinya. Survei ke sana terus. Waktu sampai ke sana, karena satu dan lain hal kami akhirnya tahu kalau misalnya kalau dari gesinya ya mungkin agak ada kendala di tempat tinggal untuk cewek kayak gitu. Soalnya, jadi hanya satu gender saja yang diterima di sana. Iya, jadi mengingat kami itu kan anggotanya 6 orang, jadi kayak satu cowok terus ada 5 cewek, jadi kayak agak nggak mungkin di sana. Iya, jadi agak kayak nggak mungkin. Terus kayak kami laporkan ke dosen pembimbing lapangan kami, terus kayak dialihkan ke pesantren MSBS gitu. Gimana awalnya pas nyampe ke sini ke pesantren MSBS ini gitu? Kan biasanya nih kalau yang identik dengan KKN itu kan di sebuah desa, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial masyarakat gitu. Dan sedangkan ini kan di sebuah pesantren gitu. Jadi sebelumnya Umi kami kan udah diskusi juga dengan dosen pembimbing lapangannya. Jadi kami udah disampaikan tuh gambaran-gambaran di pesantren itu seperti apa. Jadi kami nggak shock gitu begitu sampai. Kami udah disampaikan juga di spill. Ini kehidupan pesantren nanti gini-gini, kalian bakalan ketemu sama adik-adik rame. Kalau dari teman-teman sendiri yang satu tim ada nggak yang alumni pesantren gitu sehingga mereka juga udah ngasih spoiler gitu. Kebetulan di antara 6 orang dari kami yang alumni pesantren itu cuma 1 orang. Iya, jadi tapi udah ada bayangan ya berarti ya. Udah ada spill-spillan, udah di briefing juga. Jadi first impressionnya mantep lah. Oke nih, sebelum datang ke MSBS, program apa nih yang kalian rencanakan atau tim kalian berenam ya? Tim KKN Unsyah rencanakan itu di MSBS. Kami kan sebenarnya awalnya itu waktu diskusi proposal, sebenarnya kami kan merencanakan untuk desa ya gitu. Karena semua orang ya normalnya ya KKN di desa. Makanya tadi Umi tanyain kan gitu. Awalnya kan di ini gitu, harusnya kan di desa gitu. Tiba-tiba langsung ke pesantren gitu. Jadi kami kan ya karena kami dari berbagai jurusan juga kan, ada dari kedokteran hewan, psikologi, hukum, arsitek sama olahraga. Jadi kami kan kayak gabungin beberapa proker yang sesuai dengan disiplin ilmu kami gitu. Jadi kayak ada banyak banget kayak nggak bisa disebutin satu-satu ya. Pokoknya banyak. Jadi kayak waktu udah tahu bakal KKN di pesantren, jadi kami sesuaikan lagi beberapa kayak misalnya di Nurul sendiri kayak gimana Nurul? Kalau dari saya Umi kan dari pendidikan dokter hewan ya latar belakangnya. Jadi kan kalau di pesantren
mikir hampir nggak ada yang relate dengan kehidupan pesantren gitu. Jadi akhirnya ada beberapa program kerja yang kami rubah gitu Mi, pas begitu sampai dan lihat survei langsung lokasinya seperti itu. Contohnya apa tuh yang diubah tuh? Kayak misalkan awalnya kan Nurul mau pemberian vitamin itu pada ternak kan, penyuntikan. Nggak ada ternak. Nggak ada ternaknya. Ya, jadinya diubah kayak ke sosialisasi aja ke adik-adik tentang pengetahuan umum tentang ternak gitu. Terus ada persiapan khusus nggak? Kalau persiapan Begitu khusus, tahu kan dialihkan nih dari desa ke MSBS gitu, ke sebuah pesantren. Ada persiapan khusus nggak? waktu awal banget diumumin ke pesantren, sebenarnya kami tuh agak lumayan panik sih, shock. Cuman waktu itu kan dijelasin gitu kan, ya ada masalah di mana, apa yang kalian khawatirin gitu. Cuman waktu udah dijelasin kami agak lumayan gak apa-apa nih, dekat sama kota lumayan gitu ya. KKN sambil mondok Umi. Jadi ini pesantren kilat ya? Iya, pesantren kilat. Mikirnya kayak gak apa-apa nih, opportunity gitu kan. Jadi kayak ya udah, jadinya kami siapinnya ya karena kan KKN ini basically pindah rumah ya. Iya betul kan. Jadi pindah kesibukan sebenarnya. Iya, jadi malah kami tuh sebenarnya packingnya lumayan simpel dibandingin teman-teman kami yang lain. Ada yang bawa kulkas, bawa kompor, segala macam lah kan. Harus masak, harus ini, harus itu. Kami kan yang termasuk yang simple gitu. Ya karena kami udah dapat 9-an Umi. Jadi nanti di sana ada dapur umum, nggak perlu masak lagi. Iya, jadi kami kayak bagi di satu sisi itu sedikit memudahkan ya. Iya, betul. Jadi ringan lah. Selanjutnya nih, selama di MSBS ini kan udah mau berakhir kan gitu. Ada kendala tersendiri nggak? Kendala yang berarti nggak gitu? Terkait dengan mungkin program gitu yang awalnya direncanakan ini, terus kemudian di lapangan terjadinya seperti apa gitu. Kalau kami sendiri ya Umi, sebenarnya mungkin lebih ke timing keberangkatan kami. Soalnya kan waktu kami awal banget sampai, adik-adik masih libur kan. Jadi kami betul-betul kayak nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik kayak gitu. Karena sekitar kayak satu mingguan. Jadi kami kayak ini mau ngapain gitu. Lumayan bingung kan. Soalnya dengar juga dari misalnya dari tahun lalu kan, mereka kan lumayan ya timing datangnya waktu lagi kayak banyak kosongnya gitu. Jadi mungkin kendalanya dari kayak waktu-waktu yang tersedia gitu, kayak agak-agak waktu mereka masuk kan masuk sekolah terus kayak jadwal sekolah kan akhirnya jadi tidak gitu. Maksimal ya di awal gitu ya. Jadinya kayak banyak waktu yang terbuang sia-sia dan di saat waktu padat harus benar-benar kayak gitu. Jadi kami kayak mencar-mencar kadang-kadang kalau bisa prokernya paralel kami paralelin gitu. Nah jadi setelah selama ini berjalan ini kan sudah hampir selesai nih beberapa waktu ini, kira-kira sesuai target atau enggak? Sejauh ini sangat memuaskan sih, malah lebih. Berarti ada hal-hal yang memang itu yang awalnya tidak direncanakan, terus kemudian terjadi di lapangan seperti itu. Iya, banyak yang malah udah kami rencanakan udah terlaksana nih. Jadi kan kami kayak agak ngapain nih gitu. Jadi kami iseng-iseng gitu. Iya, malah kemarin Fatia baru bikin juga sosialisasi kecil-kecilan kan kemarin tentang gender based violence. Jadi kecil-kecil aja di asrama cewek. Dan itu sebenarnya hal yang harusnya memang diketahui oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Yang kadang-kadang memang orang tua kadang-kadang masih menganggap bahwa itu nggak perlu gitu. Padahal di usia sekarang harusnya mereka sudah paham itu ya. Gitu. Jadi mereka kan harus tahu maksudnya batasan-batasan yang nggak boleh dilewati oleh orang lain gitu. Jadi mereka tahu cara melindungi diri juga. Gitu. Karena itu iseng tuh sebenarnya Fatia kayak ngapain lagi ya gitu kan. Nah ini dia nih iseng yang bermanfaat. Terus kalau dari kami pribadi Umi kan mungkin ada satu yang nggak kayak sesuai target. Itu ya kayak dari saya pribadi itu kan latar belakangnya kedokteran hewan. Jadi saya sebelum kemari kan udah dapat sepilan tuh. Katanya di pesantren ini ada kayak ternak hewan kurban. Nah saya nggak tahu rupanya kalau hewan kurban itu disediakan 1 bulan sebelum kurban. Jadi kalau udah hari raya kurban, ternyata kan udah nggak ada lagi. Habis semuanya. Jadi saya udah bawa tuh vitamin, suntik, terus ada juga mau buat pupuk kompos kan. Ya udahlah mau gimana lagi. Akhirnya nggak terjalankan. Gitu. Tapi bisa diganti insya Allah sama program lain. Mungkin yang seperti itu kita dipaksa untuk berpikir out of the box ya. Betul. Karena nih lapangannya kan nggak selalu harus sesuai dengan target yang sudah kita rencanakan gitu ya. Benar-benar harus kreatif banget. Kemarin tuh Umi sempat dengar nih satu tim sakit semuanya. Nah itu gimana tuh bisa ceritain nggak?
Pengalaman epic itu. Itu juga di luar rencana ya. Iya itu parah sih. Awalnya kita sehat-sehat aja ya. Iya, sehat. Sampai pada suatu sore ketua kami nih Ega cowok sendiri kan dia aku sakit gitu kan. Tapi biasa aja maksudnya kayak ya udah GWS gitu kan coba sembuh ya minum obat ini udah gitu kan. Terus besoknya tiba-tiba siapa duluan waktu tuh? Aku ya? Si ini duluan, si Mita. Oh iya, Mita dia duluan. Mita duluan, dia udah tumbang. Flu ya kemarin, terus tiba-tiba demam juga. Fatia, terus tiba-tiba Nurul. Satu, Dan betul-betul satu ini ya gitu. Kita juga agak shock juga kan. Iya. Ya, gimana kok bisa satu tim semuanya sakit gitu kan gitu. Jadi sampai nggak enak juga kan jadinya kan. Maksudnya itu gimana nih selanjutnya nih? Tapi itu pasti paling dikenang gitu. Iya betul. Bener-bener tumbang semua kemarinnya kayak wah nggak tahu lagi harus ngapain tapi kayak gitu. Oke, selanjutnya nih. Ini setelah menyelesaikan program KKN ini, apa selanjutnya secara tim kalian punya ini nggak? Punya rencana tindak lanjut selanjutnya nggak? Atau RTL selanjutnya ini gimana? Gitu. Ini secara tim dulu. Baru nanti secara pribadi apa nih? Nurul seperti apa gitu? Fatia seperti apa? Kalau secara tim kami ya nggak, walaupun kami baru kenal ya, tapi mungkin setelah ini kan bakal jadi teman terus nih. Jadi kayaknya mungkin nanti kami bakal kayak sering main bareng. Terus kayak mungkin kan kami udah followan sama beberapa adik-adik lewat Instagram, lewat itu. Jadi mungkin kami bakal kayak ayo meet up gimana? Oh jadi santri MSBS ini keep kontak ya sama kakak-kakaknya sama abang-abangnya ya gitu supaya apa? Nggak terputus silaturahimnya. Ya betul. Benar. Oke. Kalau Nurul gimana? Kalau dari Nurumi kan kayak kerja kelompok tadi kan. Terus kami bakalan sering datang berkunjung mungkin nanti kalau diperbolehkan. Ini udah diajak-ajak juga sama adik-adiknya udah pada ngajak semua. Ntar kita banyak program ini ya, harus datang ya. Oh pasti Umi, harus datang ya gitu. Yang paling dekat ini program yang paling dekat itu kita akan ada PSG PSG ya, pentas seni gembira itu di 24 Agustus insyaallah dan itu wajib datang itu. Wah, seru wajib datang itu wajib. Langsung kosongin agenda ya. Aman. Oke. Dan terakhir nih pesan untuk santri MSBS apa nih kira-kira? Nurul dulu deh. Mungkin kalau untuk adik-adik santri MSBS ya semoga kalian itu lebih disiplin lagi, kemudian hormati guru-guru yang ada di pesantren. Semua ilmu yang kalian dapatkan selama pesantren itu kakak harapannya bisa kalian aplikasikan kehidupan bermasyarakat. Oke. Kak Fatia, apakah pesan buat adik-adik semuanya di MSBS? Pertama, makasih banget sambutan hangatnya. Kayak kami semua tuh sebenarnya terharu banget guys. Kalian tuh sambutnya dengan kayak diajak main gitu terus loh, kayak diajak ngobrol, diajak cerita-cerita. Jadi chemistry-nya langsung dapet gitu ya sama kayak klub gitu. Padahal kan kami kan sebenarnya ngerasa tua dikit gitu kan dibanding sama adik-adik ini, tapi sambutannya hangat banget. Terus kalian itu nggak apa-apa jadi kayak seumuran jadinya. Iya, kayak seumuran, betul. Terus tetap kreatif, tetap jadi pintar, tetap jadi sopan, baik kayak sekarang. Please ramah ke semua orang kayak kalian ramah ke kakak dan semoga sukses terus. Ramah-ramahnya tetap dijaga, itu penting. Bener. Jadi nilai plus ternyata di MSBS, mudah-mudahan ya. Oke. Nah itu dia bincang-bincang kita hari ini dengan Kakak Fatia dan Kakak Nurul dari Universitas Syah Kuala ya. Itu semua mudah-mudahan ini ke depannya nanti Kakak Fatia dan Kakak Nurul harus datang lagi dan wajib datang lagi di kita MSBS ya. Cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.